700 sampai 900 relawan kesehatan dengan tugasnya memberikan Oke, kita unboxing vlog set merek Takayama Cylinder Block AC Takayama. Yang ada di dalamnya ada ring set, ada frame, ada piston, gazet L, gazet LA. Jadi ini merek Takayama untuk beat FI starter kasar. Oke, kita rakit saja. Beat FI standar. Dalam 3 hari sudah bersih itu farmasi. Nah sekarang kondisinya ini sekitar seminggu lalu udah seperti ini. Nah kemarin saya sama Pak Tito juga datang, udah melihat malah bisa hemodialisa cuci darah ya. Ini rumah sakit di Sultan Aziz di Paralat. Nah ini juga terendam, semua alatnya rusak. Sekarang oke, perhatikan itu ruang operasi ya sama. Ini adalah ruang operasinya beroperasi baru 1. ring oli. Yang 2 lagi karena udah demikian rusak. Tebal juga ring olinya. Kirim alat-alat baru yang sekarang dalam perjalanan. Ini Laksa, ini rumah sakit besar, ya, rujukan, dan alhamdulillah dia tidak serusak rumah sakit Tamiang atau yang Paralat tadi, sehingga bisa cepat kita bersihin. Tapi kondisinya seperti itu sebelumnya, ya. Lebih jelek dari itu sudah. Sekarang sudah bisa beroperasi kembali dalam waktu 3-4 hari waktu itu ya. Kenapa? Kita juga berterima kasih kepada TNI Polri Pemda karena mereka semua mendukung. Kementerian Kesehatan tahu bahwa masalah kesehatan itu harus diprioritaskan. Jadi teman-teman kalau mau datang lihat tempat yang bersih, nomor 1 pasti rumah sakit sama puskesmas ya. Ini rumah sakit di PD itu cuci darah. Teman-teman cuci darah ini kalau berhenti 2 minggu yang bersangkutan meninggal. Jadi ini yang salah satu yang kita harus revitalisasi cepat. Ya, revitalisasi cepat. Di Tamiang saja sekarang sudah jalan. Sejak 1-2 minggu lalu sudah jalan hemodialisa. Ini kan alat-alat yang lumayan sophisticated kaki ya. Ini Tanjung Pura Langkat ini sebenarnya sudah mulai bersih. Sebelumnya dia tergenang, ini paling lama. Ini yang paling lama baru tanggal 14 bisa beroperasi. Itu yang banjirnya tinggi sekali. Ya, tapi sekarang sudah bersih. Nah ini kondisi puskesmas. Kalau rumah sakit tadi cuma 9, dia 152 ya. Dan yang pesanan sekarang udah beroperasi jadi 3 yang belum. Tapi yang lokop sama jalur laklat sepertinya harus dibangun baru karena sudah terlalu parah ya. Ini contoh yang lokop yang udah rubuh itu puskesmasnya. Kita udah ada lokasi baru, dia akan dibangun. Ini yang jalur laklat juga ya, terlalu tinggi dan luas sehingga membersihnya susah sekali, dan itu juga lokasi yang nggak bagus. Sekarang kita geser ke seberang jalan karena banyak puskesmas ini juga yang langsung nempel ke sungai. Itu sekarang kita geser lokasi. Nah ini contohnya yang Kuala Simpang ini di kota Tamiang tapi di bawah jembatan. Saya udah kemarin Pak Tito datang ke sana, saya 2 kali dan masuk sekitar 2 minggu lalu masih segini. Kita bantuan ke Pak Pangdam sama Pak Kapolda, sekarang udah seperti yang ibu-ibu yang menikah ya. Ini juga yang di Bendahara. Jadi di Tamiang itu ada 3, Kuala Simpang, Bendahara, sama di Serelak. Itu 3-tiganya parah-parah. Nah ini juga sama, ada di seperti itu. Sekarang kondisinya sudah seperti ini. Ini yang di Aceh Timur sudah bagus. Ini yang di Oke, terus ring kompresi. Jadi ini kita bisa bereskan dalam waktu 5 minggu. 5 minggu sejak bencana. Ya. Jangan lupa tandanya di atas. Nah, ini contohnya relawan. Karena kita punya 1000 pengungsian. Yang hitam tuh di bawah. Sampai sekarang sudah 4000 relawan kita kirim. Dan mereka memang prioritasnya adalah untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir. Maksudnya terisolir apa? Puskesmas yang mungkin ada, cuma karena jangan lupa banjir sehingga jalannya nggak bisa, mesti pakai sling. Di atas. Teman-teman suka lihat kan pakai rakit itu Jangan segala sampai macam. Nah itu kita kirim terbalik. relawan-relawan. Ini sebarannya nih, ke kabupaten kota, jenis-jenis relawan-relawannya.
ini yang relawannya Kemenkes, kita sudah kirim batch pertama Oke. sekitar 400-an. Ring kompresi di sini yang pertama, ring kompresi kedua yang di bawah di sebelah sini, dan karena dibilang pakai baju biru, ring katanya oli pakai sebelah dari sini. Malaysia, gitu kan? Wah, ini relawan Malaysia datang, akhirnya bukan, itu relawan Kemenkes dikirim lewat Malaysia. Kenapa? Karena pesawat Jakarta Medan penuh, gitu kan, dan harganya jadi mahal. Teman-teman wartawan juga pasti pernah merasakan. Akhirnya kita belokin dulu